Ini aku pengen ngasih contoh ya, beberapa perempuan yang benar-benar memakai gaun haya, memakai gaun rasa malu, yang gaun ini benar-benar bisa menjaga kehormatan, martabat, bahkan dia tampak lebih cantik, bahkan dia melegenda di dalam Al-Quran, bahkan yang mencintai para perempuan ini bukan hanya di kalangan manusia namun juga di kalangan malaikat, dan yang pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ridho dengan manusia-manusia yang tercipta secara fitrahnya ini punya nilai luhur. Semua perempuan maupun laki-laki ya secara fitrah diberikan nilai yang luhur, nilai yang agung kepada dirinya, dan banyak sekali orang-orang yang tetap mempertahankan nilai luhur, mempertahankan martabat, mempertahankan kehormatannya sampai akhir ajalnya. Namun banyak juga orang-orang yang tidak mengerti, nggak paham bahwa Allah itu nyiptain kita itu beda dengan hewan gitu. Jadi kalau sudah nggak punya rasa malu, dia akan berpikir hewani, dia akan punya rasa hewani, dia akan punya punya gaya bicara yang hewani, atau bahkan dia berkostum, memakai baju-baju, memakai baju-baju yang bahkan mungkin mirip-mirip hewan ya. Banyak banget gitu komunitas-komunitas atau party-party yang justru di sana mereka kayak seneng banget mengumbar aurat, bangga banget dengan pencapaian body goals gitu kan, karena memang fokus mereka adalah body goals. Ketika mereka sudah ngedapetin body goalsnya gitu, dengan ukuran pinggang terkecil dengan ukuran begini dan begitu, dan itu langsung dipamerkan, dan benar-benar dia melupakan bahwa Allah telah menurunkan pakaian untuk umat manusia supaya manusia tetap menjaga kehormatannya, dan itu benar-benar dilupain. Nah, aku tadi kan bilang mau cerita tentang para perempuan-perempuan yang dia paham, dia ngerti Allah menciptakan kita sebagai perempuan terhormat. Fitrah kita fitrah perempuan terhormat, menjaga kehormatan, menjaga martabat ya, dan akan terus kita perjuangkan. Itu menjadi identitas kita, menjadi karakter kita, menjadi kita proud gitu, kita bangga karena kita berusaha untuk menjadi apa yang menjadi fitrah kita sebagai perempuan-perempuan yang menjaga martabatnya. Ini ya teman-teman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji perilaku perempuan-perempuan terhormat, perilaku perempuan-perempuan yang memakai gaun haya, memakai gaun rasa malu, karena itu yang akan menjadikan dia berharga, karena itu yang akan menjadikan dia punya nilai tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Maka datanglah salah satu perempuan dari Madian mendatangi Musa tamshi 'ala istihya, dengan gaya berjalan malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Gitu. Kemudian perempuan dari Madian tersebut berucap, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk membayar atau mengupah hasil tadi ketika Musa membantu perempuan Madian ini untuk memberikan minuman kepada binatang ternaknya. Ini adegan kecil di dalam Al-Quran, tapi kalau kita pelajari ini adegan yang sangat luar biasa ya.
Kalau aku pernah nonton film-film Musa yang dibikin oleh orang Barat ya, karena orang Barat ini membuat film tidak berdasarkan realita, mereka membuat film berdasarkan hawa nafsu mereka. Jadi adegan-adegannya itu adegan penuh hawa nafsu. Bahkan adegan ini mereka jadi adegan hawa nafsu ini nggak selamat dari film, hampir nggak selamat dari semua film. Bahkan ketika mereka membuat film-film para nabi pun, karena mereka melepas haya, mereka melepas nilai luhur, mereka melepas self respect ya, mereka nggak menghargai pribadi para nabi, mereka nggak menghargai pribadi para perempuan di sekitar para nabi ya, sehingga mereka membuat film yang sangat-sangat hoax ya. Jadi kalau aku nonton film mereka tuh, jadi seorang perempuan yang menemui Musa ya, kalau di film mereka tuh si perempuannya itu punten pisan bajunya baju yang sangat tidak sopan, bolong, serba bolong gitu ya, roknya pendek, pakai kayak tank top gitu, tapi tank top yang misalnya taklidi itu yang apa ya istilahnya, etnik gitu, etnis di Madian, mereka pakai seperti itu, sangat-sangat tidak sopan. Gaya bajunya seperti itu, kemudian berjalan, gaya jalannya itu di film itu ya, gaya jalannya itu gaya jalan yang sangat menggoda, kemudian flirting, ngasih kedipan, kemudian ngasih mengibaskan rambutnya ya, itu kan kayak ngajarin para perempuan untuk menggoda laki-laki. Gimana sih cara ngegoda laki-laki? Oh gampang gitu, kamu jalan aja lenggak-lenggok, 1. 2, pakai parfum wangi, itu pasti kena itu. 2, dandan yang cantik. 3, misalnya kalau yang nggak pakai kerudung ya, kibaskan rambut kamu. 4, kamu kasih flirting dia, senyumin dia. 5, pura-pura jatuhin pulpen kamu atau jatuhin barang kamu, nanti kayak yang di drama Korea gitu ya, atau di sinetron jatuh barangnya, terus diambilin, terus nanti saling kamu tatap mata kamu. Jadi seakan-akan bahkan di film-film tuh diajarin cara para perempuan, diajarin cara menggoda para laki-laki gitu. Jadi ini yang jauh banget dari esensi apa yang diajarkan bukan semua agama ya, agama-agama samawi itu nggak pernah ngajarin kayak gitu. Jadi itu fitnah besar ya, ketika di film-film dijelasin bahwa perempuan yang mendatangi Musa itu perempuan penggoda banget, perempuan yang aduhai, macam-macam. Enggak seperti itu. Dibantah di dalam Al-Quran, waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Ini perempuan suci, ini perempuan yang memakai gaun rasa malu, dia menutup auratnya sempurna. Kalau di film itu nggak nutup sama sekali, dia menutup auratnya sempurna, kemudian berjalan tamshi 'ala istihya, gaya jalan yang malu. Arti gaya jalan malu itu tidak melenggokkan, tidak membuat gerakan-gerakan yang mengambil perhatian, kemudian tidak membuat gerakan-gerakan atau suara-suara yang menarik perhatian Musa. Tidak seperti tamshi 'ala istihya, gimana sih berjalan dengan rasa malu. Kalau yang dijelasin oleh Rasulullah SAW ya teman-teman, kalau misalnya keluar dari masjid pun ya, masjid kan pasti ada laki-laki ada perempuan gitu. Jadi nggak boleh bareng-bareng langsung berjalan antara laki-laki dan perempuan. Jadi siapa duluan nih gitu. Misalnya silahkan perempuan duluan yang keluar ya, itu ditahan sama Rasul. Biarkan mereka jalan duluan sampai selesai, baru yang laki-laki mengikuti. Atau sebaliknya misalnya nih, kalau di Indonesia kan nggak ada yang ngontrol seperti itu ya. Misalnya kalau di dalam masjid atau di dalam gedung atau dalam apapun, itu kita menghindari desak-desakan, kita menghindari berjalan di depan laki-laki.
Kalau memang misalnya waktunya keluar atau waktunya kita bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain, persilahkan dahulu para laki-laki yang bergerak. Ya, mangga silahkan laki-laki duluan, jangan sampai perempuan berjalan di depan laki-laki. Ini apa ya, menjadi prinsip penting ketika kita harus ikhtilat, harus ketemu sama cowok, atau kita satu event atau satu kegiatan atau satu aktivitas dengan laki-laki, kita harus tetap menjaga haya gitu. Kita distancing, kita jaga jarak, kita spacing, kita jaga jarak. Seperti itu ya. Makanya silahkan laki-laki jalan dulu, nanti perempuan yang mengikuti. Nah, seperti ini juga ya, ala istihya gitu. Dia menghindari, misalnya kalau lagi ada angin nih. Ini kadang-kadang ya, itu yang sering dipakai oleh film, yang sering dipakai oleh drama-drama adalah angin gitu kan. Ada angin sepoi-sepoi yang langsung menampakkan aurat perempuan, menampakkan indahnya helaian rambut perempuan gitu. Jadi semua tools dipakai untuk mengeksploitasi keindahan perempuan. Nah, ini kalau perempuannya nggak sadar, nggak punya gaun haya, nggak punya baju haya, ya sudah, dia akan merasa sangat cantik, dia akan merasa sangat keren meskipun itu di hadapan laki-laki, dan mungkin dia nggak sadar kalau itu sudah membuka pintu-pintu keburukan untuk umat Islam. Ya, wajaat ihdahuma tamshi ala istihya gitu. Gaya jalannya kita jaga, gaya bicara kita jaga, memakai kostum, memakai baju benar-benar kita jaga. Ini aku pakai baju seperti ini aman nggak gitu. Tipis nggak, nerawang nggak, shaping nggak, shaping itu nempel nggak gitu, lekuk tubuh aku kira-kira aman nggak, warna-warna yang aku pakai kira-kira seperti apa. Nah, itu semua difikirkan oleh perempuan-perempuan yang memakai gaun haya, yang memakai gaun rasa malu, meskipun itu di tempat-tempat yang kadang-kadang orang-orang justru ini adalah ajang pamer gitu. Misalnya di tempat-tempat pesta, di tempat walimahan, itu kalau perempuan, atau di tempat walimahan, atau misalnya di sosial media ya. Di sosial media itu mungkin karena yang kita tonton adalah misalnya adalah OOTD ya, ini bagus banget nih OOTD-nya gitu, keren gitu, terus kita beli, terus kita coba, terus kita posting gitu kan. Kalau OOTD masih aman sih ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita sampai mengikuti OOTD yang itu tadi ya, misalnya bahannya tipis atau nempel, atau menampakkan lekuk tubuh, atau bahkan misalnya pokoknya yang membuat marwah atau martabat kita jadi hancur demi OOTD atau demi pencapaian body goals ya, atau demi apapun ya, terus kita udah lupa dengan baju haya kita lepas, kita menggantinya dengan baju-baju atau dengan gaun-gaun yang tanpa rasa malu. Itu kayaknya kita harus ngerti lagi deh bahwa qudwah kita salah satunya adalah yang diajarkan di dalam Al-Quran, perempuan Madian yang mendatangi Musa. Dia tidak mengganggu atau tidak menggoda Musa dengan cara apapun. Kalau emang udah jodoh, kalau memang udah jadi kadang-kadang kan, kenapa kamu caper gitu biar dapet jodoh ustazah gitu, karena kalau aku nggak caper misalnya jodoh aku lama dan lain sebagainya gitu. Toh jodoh itu sudah Allah tentukan, jadi kita nggak perlu caper hanya demi jodoh. Dan akhirnya ini si perempuan Madian ini mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayah aku mengundangmu untuk mengupahmu atas bantuanmu tadi siang.
Jadi dia pun berbicara seperlunya, dia pun berbicara dengan suara yang tidak dimenge-menge, bukan dengan suara yang manja-manja, dengan suara yang menggoda-menggoda, dengan bahasa yang dibuat-buat atau mencari-cari kesempatan. Dia bukan tipe seperti itu. Pokoknya dia hanya bilang ayah aku manggil kamu, udah gitu. Nggak menambah-nambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting, pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya justru akan menghancurkan marwah kita gitu. Kadang-kadang mungkin orang tertarik dengan cowok, itu orang perempuan yang tertarik dengan laki-laki. Kalau dia nggak punya baju haya, nggak punya gaun haya gitu, dia akan mencari-cari kesempatan dan bahkan diajak apapun oleh sang lelaki, asal cinta, asal sama-sama suka, hayu aja. Ini ya sebenarnya pintu-pintu yang harus kita jaga dari awal, sejak dini gitu. Oke, aku suka dia, tapi aku nggak boleh caper. Oke, aku suka dia, tapi aku nggak boleh murahan. Oke, aku suka dia, tapi aku tetap perempuan terhormat. Oke, aku suka dia, tapi aku tetap mukminah yang menjaga aurat, yang menjaga akhlak, yang menjaga kesucian. Oke, emang yes, aku suka sama dia, tapi aku akan tetap menjaga myself. I respect myself. Aku menghargai diri aku menjaga kehormatan aku dengan cara apapun. Kehormatan aku ini tidak akan aku serahkan kepada siapapun. Apalagi misalnya teman-teman ya, kalau udah kena bucin tuh, dibawa kemanapun, diajak apapun kayak hayu aja gitu. Bahkan perempuan-perempuan berhijab ya, kalau udah kena penyakit bucin atau kena penyakit sosial media ya, dia bisa pamer apapun, dia bisa ngebuka apapun, yang penting saat itu dia ngerasa dia puas gitu dengan apa yang dilakukan. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi kisah malunya namanya. Jadi kalau perempuan terhormat, perempuan yang menjaga aurat, perempuan yang selalu memakai gaun haya, itu disebut dengan afife. Afife itu perempuan lady ya, seorang perempuan yang bisa menjaga harga dirinya, yang tidak hilang, tidak rusak cuman gara-gara sosial media atau gara-gara bucin atau gara-gara harta. Ini kayak 3 motif kayak mungkin kalau cuman ngomong doang mungkin ringan ya, tapi kalau sudah benar-benar diuji oleh bucin atau diuji oleh harta atau diuji oleh hawa nafsu yang memang menyukai hal-hal yang membuka aurat, itu baru ketahuan banget gitu bahwa ternyata 3 ujian ini berat banget. Illa man rahimah rabbuh, kecuali perempuan-perempuan yang masih dirahmati oleh Allah untuk terus menjaga fitrah kehormatan dia, untuk tetap memakai gaun haya dimanapun dia berada, apapun kondisinya, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun resikonya, dia akan terus memilih menjadi perempuan yang memakai gaun haya.